Halo semua, perkenalkan saya Apoteker Molly. Dalam video ini saya akan menggambarkan beberapa kegiatan apoteker di rumah sakit untuk membantu mahasiswa PKPA memahami kegiatan yang dilakukan apoteker di rumah sakit. Apoteker logistik di rumah sakit berperan dalam mengelola sediaan farmasi, alkes, dan BMHP yang terdiri dari beberapa proses, yaitu pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Proses pertama yaitu pemilihan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP berdasarkan pola penyakit, standar yang telah ditetapkan, efektivitas dan keamanan, harga dan ketersediaan di pasaran, mutu sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, serta berdasarkan formularium rumah sakit yang mengacu pada formularium nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah perencanaan kebutuhan yang merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP agar terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat. Metode yang dapat digunakan adalah metode konsumsi, epidemiologi, ataupun kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi. Perencanaan kebutuhan dapat dilihat melalui buku defekta yang berisi beberapa catatan stok kosong dari sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Kemudian diperhitungkan kebutuhannya dalam satu periode dan dibuat medical request untuk selanjutnya meminta persetujuan dari Kepala IFRS dan tim pengadaan. Apabila pengadaan disetujui, selanjutnya melakukan pemesanan baik secara langsung atau e-purchasing yang selanjutnya dibuatkan surat pemesanan untuk diserahkan ke distributor yang telah dipilih. Langkah selanjutnya adalah penerimaan. Ketika ada barang masuk, baik itu alkes, BMHP, atau sediaan farmasi, harus dicek terlebih dahulu kesesuaian yang kita pesan dengan barang yang datang. Caranya, kita cek di surat pesanan, sesuai tidak jenis yang dipesan, berapa jumlahnya, kemudian pesannya ke distributor mana. Apakah sesuai barang yang datang dengan surat pesanan dan faktur dari distributor. Misal, ini kita pesan sediaan A-drop di SP, kemudian kita cek jumlahnya ada 5, cek di faktur, sediaannya juga A, kemudian jumlahnya ada 5, fisiknya juga ada 5, kemudian dicek batch dan expire-nya, kemudian harga atau diskonnya juga dicek di faktur. Setelah sesuai semua pesanan dengan SP, faktur, dan barang fisiknya, apoteker memberikan tanda tangan di faktur dan dibubuhi dengan stempel. Setelah dicek kesesuaian barang yang datang dengan surat pesanan dan faktur, maka kita harus input dalam sistem. Tujuannya untuk mengendalikan stok yang kita punya. Stok kita akan bertambah dan juga ketika barang keluar juga akan dikurangi dari sistem. Contoh penginputan stok masuk. Nomor pesanan dimasukkan sesuai kolom, tanggal masuk, kemudian nomor invoice sesuai dengan fakturnya dan tanggal jatuh tempo. Nama produk diketik di bagian ini, kemudian diinput stok yang masuk berapa. Selain diinput dalam sistem, barang masuk juga dicatat di kartu stok. Berikut adalah penyimpanan sediaan sirup sesuai dengan alfabetis, kemudian disusun berdasarkan prinsip FIFO dan FEVO. Sementara untuk penyimpanan obat tablet juga disusun secara alfabetis. Dapat dilihat, untuk obat-obat yang look alike, sound alike, atau rasa harus diberi label dan dipisah dengan obat lain. Jadi harus diberi jarak. Contohnya amlodipine 5 dan 10, kemudian ada captopril 12,5 dan captopril 25 yang diberi jarak dengan kalsium laktat. Kegiatan pengendalian.
Salah satu cara pengendalian sediaan farmasi Alkes dan BMHP melalui pencatatan kartu stok dan melakukan stock outnet. Kartu stok dibuat untuk mengendalikan barang yang keluar dan masuk. Kita sesuaikan barang yang keluar mintanya 10 tablet, fisik barang juga 10, lalu kita tulis di kartu stok tanggal barang keluar, nomor permintaan, dan dikeluarkan kemana. Kemudian dikeluarkan berapa tablet, setelah itu dikurangin dari sisa stok sebelumnya, kemudian diberi nama paraf yang mengambil. Kegiatan selanjutnya adalah pendistribusian untuk menyalurkan sediaan farmasi, Alkes dan BMHP dari tempat penyimpanan sampai ke unit pelayanan dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis jumlah, dan ketepatan waktu. Ada 4 sistem pendistribusian, floor stock, sistem resep perorangan, sistem unit dos, dan sistem kombinasi. Kegiatan pemusnahan dan penarikan dilakukan terhadap sediaan farmasi, Alkes dan BMHP yang sudah tidak memenuhi syarat pelayanan, adanya perintah penarikan dari BPOM, dicabut izin edarnya, atau kadaluarsa. Kegiatan administrasi merupakan segala bentuk administrasi, pencatatan dan pelaporan, administrasi keuangan, dan administrasi penghapusan dalam bidang kefarmasian. Kegiatan apoteker di rumah sakit dalam bidang pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, meso, EPO, dispensing sediaan steril, dan PKOD. Salah satu kegiatan pengkajian dan pelayanan resep yang masuk sebagai berikut. Ketika ada resep masuk, ini ada resep masuk, kita harus telaah dulu. Kita harus cek di sini ada nama dokter, sudah jelas ada nama dokternya. Kemudian ini ada tanggalnya, tanggal resep. Kemudian di sini ada nama obatnya, dua-duanya ada nama obatnya. Kemudian ada dosis obatnya, sudah jelas. Ada numero atau jumlah obat yang diminta. Ada jumlah obat yang diminta, ada aturan pakai, kedua obatnya ada aturan pakai, kemudian ada cara minumnya ya, ada yang sebelum makan dan ada yang setelah makan. Kemudian di sini ada paraf dokter, kemudian ada nama pasiennya, ada umur pasien, ada berat badan, tinggi badan. Kemudian yang ketiga kita telaah secara klinik. Ada nggak interaksi obat dengan kedua obat ini, glimepirid dan metformin ya, dicek ada interaksinya atau tidak. Kalau tidak ada maka obatnya dapat dikerjakan. Resep yang telah dikaji dapat diberi stempel atau paraf bahwa resep telah dikaji oleh apoteker. Setelah resep dikaji, kemudian obat disiapkan sesuai dengan permintaan yang ada di resep. Setelah obat disiapkan, maka selanjutnya adalah memberi etiket sesuai dengan nama pasien, cara penggunaannya, dan aturan pakainya. Kemudian obat dapat dikemas dan diserahkan ke pasien. Apoteker akan melakukan pengkajian akhir untuk memastikan apakah obat yang telah disiapkan sesuai dengan permintaan yang ada di resep, meliputi 5 benar: benar obat, benar pasien, benar dosis, benar aturan pakai, dan benar cara penggunaan. Tahap selanjutnya adalah penyerahan obat ke pasien atau keluarga pasien disertai dengan informasi mengenai aturan pakai dan cara penggunaan obat, serta edukasi cara penyimpanan obat dan efek samping yang mungkin terjadi. Apoteker akan melakukan visite mandiri untuk mewawancarai pasien atau keluarga pasien mengenai riwayat penggunaan obat. Permisi, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Molly, apoteker di rumah sakit ini. Mohon bisa dibantu, pasien atas nama siapa? Ya, saya Marni. Maaf Bu, saya ingin bertanya, apakah ada penggunaan obat sebelum masuk rumah sakit? Tidak ada. Tidak ada ya Bu? Apakah ada obat yang dibawa dari rumah Bu? Enggak ada juga. Selanjutnya, apoteker mendokumentasikan hasil wawancara di lembar rekonsiliasi dan riwayat penggunaan obat.
Rekonsiliasi bertujuan untuk mencegah terjadinya duplikasi pengobatan, baik obat yang dibawa pasien dari rumah, pasien awal masuk rumah sakit, pasien saat pindah ruangan, maupun obat saat pasien pulang. Apabila terjadi ketidaksesuaian pengobatan, maka dapat mengkonfirmasi ke dokter penanggung jawab pasien. Kegiatan farmasi klinik lainnya di rumah sakit adalah visite bersama dengan dokter dan tenaga kesehatan lain. Kemarin dari hati. Udah berapa hari? 3 hari. 3 hari. Ada muntah? Mual aja. Sering terlalu makan? Iya. Atau kerja, stres? Iya, karena kerja itu. Pemberian informasi obat dapat dilakukan secara langsung saat visite bersama dokter, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ketersediaan obat. Obat omeprazol injeksi ada nggak? Ada dok, dokter bisa meresepkannya dok. Pelayanan farmasi klinik lainnya adalah konseling. Apoteker wajib memberikan konseling kepada pasien yang masuk dalam kriteria konseling. Salah satunya adalah konseling cara penggunaan obat khusus. Jadi sebelum makan pagi sama sebelum makan malam itu 2 unit. Tinggal diputar aja Pak. Nah, angka 2. Ya. Dalam tahapan konseling, untuk mengetahui pemahaman pasien, kita meminta pasien untuk mengulang cara penggunaan obat yang telah kita jelaskan. Putar ini Pak. Ya, diputar. Nah, kemudian suntik di perutnya atau di lengan? Suntik di lengan. Lengan? Ya. Kalau di ini kan di entah di sini langsung Ya. Berikut adalah salah satu contoh dokumentasi pemantauan terapi obat menggunakan metode SOAP. Tujuan dilakukan PTO adalah menganalisis obat pasien, memantau efektivitas terapi, dan meminimalkan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Tahap pertama dalam dispensing sediaan steril adalah menghitung kesesuaian permintaan rekonstitusi dengan kebutuhan pasien. Apabila telah sesuai, selanjutnya dapat melakukan pembuatan etiket label. Dengan menggunakan APD, petugas menyiapkan obat-obat yang akan didispensingkan, terutama untuk obat-obat sitostatika. Sebelum masuk ke dalam ruang dispensing, obat-obat yang telah disiapkan dibersihkan dulu permukaannya dengan alkohol swab, kemudian dimasukkan ke dalam kontainer untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam ruang dispensing. Selanjutnya, obat akan didispensing di dalam BSC dengan teknik aseptik dan petugas yang menggunakan APD lengkap. Evaluasi penggunaan obat untuk mendapatkan gambaran pola penggunaan obat selama periode tertentu menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Pemantauan kadar obat dalam darah bertujuan untuk mengetahui kadar obat dalam darah, terutama obat-obat indeks terapi sempit. Demikian beberapa kegiatan apoteker di rumah sakit. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri video ini. Salam sehat dan terima kasih.